Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dapat bertemu lagi. Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 4 SDMI, menyelesaikan soal cerita FPB dan KPK. Nah, perhatikan contoh soal yang berkaitan dengan FPB. Safa ingin memberikan 28 mangga, 56 apel, dan 84 jeruk kepada teman-temannya. Setiap temannya menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Teman Safa terbanyak yang akan menerima buah adalah titik-titik anak. Yang kedua, ibu membeli 36 bungkus minyak, 48 kg gula, dan 60 botol sirup. Seluruh barang akan ditempatkan sebanyak-banyaknya di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah sama banyak untuk dibagikan kepada tetangganya. Banyak botol sirup yang diletakkan dalam setiap kardus adalah titik-titik buah. Nah, dari dua contoh soal ini kita harus mencermati kata kunci ciri soal yang berkaitan dengan FPB. Yang pertama, nah di sini ada kata memberikan atau ingin memberikan. Di soal yang kedua juga ada kata dibagikan, jadi memberikan atau membagikan. Kemudian di soal pertama ada kata jenis dan jumlah buah yang sama. Di soal yang kedua juga ada jenis dan jumlah yang sama banyak. Nah, kemudian yang ketiga ada kata ini, teman Safa terbanyak yang akan menerima buah adalah titik. Nah, ada kata terbanyak. Di soal yang kedua juga ada ditempatkan sebanyak-banyaknya. Jadi ada terbanyak, ada sebanyak-banyaknya. Ketiga ini adalah contoh atau ciri soal yang penyelesaiannya dengan cara FPB. Nah, sekarang bedakan dengan contoh soal yang berkaitan dengan KPK. Faik berenang setiap 6 hari sekali, Fatan setiap 8 hari sekali, dan Safa setiap 12 hari sekali. Pada tanggal 19 Februari 2020, mereka berenang bersama untuk pertama kalinya pada tempat yang sama. Nah, mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal titik-titik. Soal kedua, ada 3 lampu di taman yang berwarna merah, hijau, dan kuning. Lampu merah menyala setiap 10 menit sekali, lampu hijau menyala 15 menit sekali, dan lampu kuning menyala setiap 20 menit sekali. Pada pukul 06.00 WIB, ketiga lampu tersebut menyala bersamaan. Ketiga lampu itu akan menyala bersama-sama lagi pada pukul titik-titik. Nah, dari kedua soal ini dapat kita ketahui persamaannya. Yang pertama, ada kata ini, setiap 6 hari sekali. Yang soal kedua pakai menit, jadi setiap 10 menit sekali. Jadi ada sebuah ciri setiap titik-titik sekali. Nanti titiknya ini menunjukkan waktu. Kemudian ciri yang kedua terdapat kata ini, bersama untuk pertama kalinya atau bersamaan di soal yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga ada kata akan berenang bersama-sama lagi. Di soal yang kedua akan menyala bersama-sama lagi. Jadi ada kata akan bersama-sama lagi. Nah, ciri yang terdapat pada soal cerita yang berkaitan dengan FPB, hasil analisa kita tadi adalah terdapat kata dibagikan, diberikan, dimasukkan atau ditempatkan. Kemudian ada kata-kata jenis dan jumlah yang sama. Kemudian ada kata terbanyak atau sebanyak-banyaknya. Sedangkan ciri yang terdapat pada soal cerita yang berkaitan dengan KPK adalah terdapat kata-kata setiap titik-titik sekali, kemudian bersama atau bersamaan, kemudian akan bersama-sama lagi. Nah, soal yang berkaitan dengan KPK ini biasanya berkaitan dengan waktu. Nah, sekarang supaya lebih paham kita berikan sebuah contoh soal. Ibu membeli 24 bungkus minyak, 36 kg gula, dan 48 botol sirup. Seluruh barang akan ditempatkan sebanyak-banyaknya di beberapa kardus dengan jenis dan jumlah sama banyak untuk dibagikan kepada tetangganya.
Banyak botol sirup yang diletakkan dalam setiap kardus adalah titik-titik buah. Nah, di sini saya gunakan cara pembagian bersusun 24, 36, dan 48. Masing-masing kita bagi dua. 24 dibagi 2, 12, 36 dibagi 2, 18, dan 48 dibagi 2, 24. Karena ketiga-tiganya dapat dibagi 2, maka pembagi 2 ini kita berikan penghargaan. Kemudian kita bagi 2 lagi. 12 dibagi 2, 6, 18 dibagi 2, 9, 24 dibagi 2, 12. Sama, ini kita beri penghargaan pembaginya 2 karena semuanya dapat dibagi 2. Nah, sekarang 6, 9, dan 12 kita bagi 2 karena ada yang genap. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 9 dibagi 2 tidak bisa, maka kita tuliskan 9, dan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Tidak diberikan penghargaan. Kemudian dibagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 3, 9 dibagi 2 kita tuliskan 9, dan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Kemudian kita bagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 3, dan 3 dibagi 3 1. Semuanya dapat dibagi 3, maka pembagi 3 kita berikan penghargaan. Kemudian kita bagi 3 lagi. 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tuliskan 1, 3 dibagi 3 1, dan 1 dibagi 3 1. Nah, untuk FPB nya, FPB dari 24, 36, dan 48 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, karena 2 nya ada 2. 2 pangkat 2 4 kali 3, hasilnya 12. Nah, 12 ini menunjukkan jumlah kardus yang dibutuhkan. Jadi ada 12 kardus. Nah, pertanyaannya, berapa botol sirup yang diletakkan dalam setiap kardus? Berarti 48 dibagi 12. 48 adalah jumlah seluruh sirup dibagi 12 kardus. Jadi setiap kardus isinya 4 botol sirup. Mudah ya? Contoh soal yang kedua. Faik berenang setiap 6 hari sekali, Fatan setiap 8 hari sekali, dan Safa setiap 12 hari sekali. Nah, pada tanggal 19 Februari 2020 mereka berenang bersama untuk pertama kalinya pada tempat yang sama. Mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya pada tanggal titik-titik. Di sini ada ciri-ciri yang menunjukkan pengerjaannya menggunakan KPK. Nah, cara yang kita gunakan menggunakan pembagian bersusun 6, 8, 12. Masing-masing kita bagi 2. 6 dibagi 2, 3, 8 bagi 2, 4, 12 dibagi 2, 6. Semuanya dapat dibagi 2, maka pembagi 2 diberikan penghargaan. Kemudian kita bagi 2 lagi. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 3. 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Tidak diberikan penghargaan. Kemudian dibagi 2, 3 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1, dan 3 dibagi 2 tidak bisa, kita tuliskan 3. Kemudian kita bagi 3, 3 dibagi 3, 1, 1 dibagi 3 tidak bisa, kita tuliskan 1, dan 3 dibagi 3 hasilnya 1, tidak diberikan penghargaan. Dari sini dapat kita lihat bahwa KPK dari 6, 8, dan 12 adalah kita kalikan semua faktor yang ada atau pembagi yang ada, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 3, 24. Kapan mereka akan berenang bersama-sama lagi? Nah, berenang pertama kalinya tanggal 19 Februari 2020. Berarti 24 hari lagi, 9 ditambah 24. Hasilnya 43. 43 Februari 2020 kan tidak ada. Nah, Februari 2020 itu adalah tahun kabisat. Nah, di bulan Februari jumlah hari pada tahun kabisat adalah 29. Maka 43 kita kurangi 29. 43 dikurangi 29 hasilnya 14. Bulan berikutnya yaitu 14 Maret 2020. Jadi mereka akan berenang bersama-sama lagi pada tanggal 14 Maret 2020. Bagaimana? Mudah ya? Terima kasih. Ini semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.